ketika datang cerita yang memburukkan orang lain, ya kita langsung menepisnya. Walaupun memang ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kalaulah memang itu baik, ya itu ghibah. Kalau itu nggak baik, maksudnya kalau itu benar, ya itu ghibah. Kalau itu tidak benar, makanya itu fitnah. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Sun FM 102,6 FM, Secerisi Suara Satu Kata Peduh, makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Dan sahabat Start FM, kamu kembali mendengarkan program acara kita Oasis, obrolan seputar Islam. Bersama narasumber kita di sini ada Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Febi juga seger ya hari ini. Seger. Karena mungkin dingin di sini jadi seger gitu. Oke. Baik Umi, kita di hari ini akan membahas mengenai pentingnya menjalin silaturahmi gitu ya. Silaturahim dan silaturahmi beda-beda tipis ya. Rahmi dan rahim. Iya. Sama. Iya. Kalau rahmi itu kasih sayang, rahim itu hubungan kedekatan. Jadi yang benar ini Iya, sama aja sih keduanya dalam rangka mengikat kasih sayang dan ini ya hubungan yang dekat gitu ya. Sama hampir sama, tapi itu tadi bedanya dari segi kata rahim dan rahmi gitu ya. Menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan memaafkan kesalahan. Iya. Itu salah satunya ya untuk menjaga silaturahmi kita gitu. Memaafkan kesalahan yang kecil-kecil, nggak usah dibesar-besarkan. Iya betul. Agar silaturahmi tetap berjalan. Pinjam dulu 100, enggak ya? Beda lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Feb ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat Rasulullah SAW di hari yang tidak ada syafaat ya kecuali syafaat beliau, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disyafaatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya tadi kita bahas mengenai udah diprolog oleh Debbie ya mengenai silaturahim. Silaturahim ini juga termasuk dari silat ya. Silat itu silah ya, silah maknanya hubungan. Rahim itu tadi ada rahmi dan rahim, tapi makna yang lebih tepat sebenarnya rahim. Ya. Rahmi itu kasih sayang ya, rahim itu hubungan rahim ya. Rahim itu yang ada dalam perempuan ya. Jadi ketika kita dalam rahim ya, Allah melindungi kita gitu ya. Nah ini juga termasuk ikatan yang kuat antara seorang ibu dan anaknya gitu ya. Nah ini yang yang diperintah Allah dalam surah An-Nisa ya, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya kata Allah, hai sekalian manusia ya bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari min nafsin wahidah, itu dari Nabi Adam gitu ya. Kita satu rahim, rahimnya Hawa, kemudian berkembang sampai anak cucunya Adam ya. Nah wa khalaqa minha zawjaha, Allah
menciptakan ya keturunan-keturunan yang banyak dari nafsin wahidah itu Nabi Muhammad ya. Wa basta minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan tumbuhlah mereka itu dengan ada laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. Artinya bertakwalah kalian kepada Allah ya, yang dengan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, yang bertakwalah kepada Allah yang sebenarnya kalian saling tasaalun ya, saling meminta ya. Dan wal arham ini adalah hubungan kekeluargaan ya. Jadi ketika kita bersilaturahim mengikatkan seakan-akan kita dalam satu rahimnya Hawa ya, mengikatkan kekeluargaan gitu ya, mengikatkan hubungan kedekatan. Kita kalau ngerasa satu keluarga kita makin dekat. Nah itu ya, itu yang kata arham dan rahim. Kemudian kata Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba ya, dan Allah itu maha menguasai ya, mengawasi ya. Raqiba, muraqabatullah ya. Ketika Allah mengatakan Allah raqiba, raqib itu artinya dekat ya, diawasi oleh Allah ya. Kita muraqabah dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham itu ya. Jadi kita ketika apa sih ya, kalau kita melihat apa sih manfaat dari silaturahim itu ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yang hadisnya itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Ayyub ya, Ayyub ini Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan, kata Abu Ayyub, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW ya, akhbirni bi amalin ya yudkhilnil jannah, ya Rasulullah kabarkan kepadaku amal yang memasukkan aku ke surga, yang bisa memasukkan aku ke surga. Jadi kata Rasulullah SAW, malahu, kata Rasulullah SAW, ar-rabbun, kata Rasulullah, malahu taibu taqrabullahu wa la tusyrik bihi syai'a ya, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Jadi apa amalan yang membuat kita masuk surga? Yang pertama adalah bukan hanya sholat, mendirikan sholat, bukan hanya mensyirikatkan Allah, bukan hanya membayar zakat, tapi yang mendekatkan kita juga ke surga itu adalah menghubungkan silaturahim. Ya, sampai di sebuah hadis Rasulullah SAW, ya Allah tidak akan memasukkan orang ke surga kalau orang yang memutuskan silaturahim. Yang hadisnya Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ya qati'ur rahim, ya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini diriwayatkan hadis sahih juga, diriwayatkan oleh Muslim ya, sebuah hadis. Itu yang pertama tadi ya, Allah akan masukkan kita ke surga ketika salah satu ibadah, salah satu amal yang membuat kita masuk surga itu adalah menghubungkan silaturahim. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim ya dia tidak akan masuk surga. Yang ketiga apa? Dilapangkan rizki orang yang menyambung silaturahim ini. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yabsutulahu fi rizqihi ya wa tanasaluhu fi athari wal falyasilu rahimah, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang siapa yang mau ya siapa yang mau dilapangkan yabsutu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rizkinya, maka baginya harus menghubungkan silaturahim. Ini juga hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mau atau ingin dilapangkan rizkinya, maka kemudian
wayan salahu fi asarihi. Wayan salahu fi asarihi maknanya adalah bukan hanya dilapangkan rezekinya tapi juga dipanjangkan umurnya. Maknanya panjang umur bukan berarti dia meninggal segini akhirnya nggak jadi ini, tapi Allah berkahi gitu ya. Karena ada sesuatu yang mungkin umur kita nggak berkah ya, bisa saja karena hal yang lain gitu. Jadi karena kita silaturahim, Allah berikan kesempatan untuk Allah berkahi umur kita. Kemudian yang selanjutnya ya, bukan hanya Allah memberikan kelapangan rezeki dan memberkahi umur kita, juga adalah ya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa orang yang menghubungkan silaturahim itu ya pasti Allah akan hubungkan kasih sayang di antara mereka. Ya, dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW ya bersabda ya, Allah akan Allah menciptakan makhluk itu ya, kemudian setelah Allah menciptakan itu sampai mereka selesai membuat ya, selesai berdiri ya, selesai berada di dalam rahim ya, Allah bertanya, apa ini? Ya, rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutus hubungan silaturahim. Ya, Allah pun berfirman, ya relakan kamu jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu. Yaitu sebelum Allah menciptakan rahim gitu ya, dalam sebuah hadis ya. Ini juga hadis ya, walaupun memang ya dalam dalam hadisnya juga hadis yang ini ya, walaupun begitu tapi bisa kita gunakan untuk dalil ya, karena ini juga termasuk penguat ya. Orang yang Allah akan ya menguatkan ya hubungan kedekatan itu ketika seseorang itu menguatkan silaturahimnya. Allah akan memutuskan ya hubungan ya rasa sayang itu Allah akan putuskan ketika dia memutuskan silaturahim. Ini pentingnya ya, makanya Rasulullah SAW sangat memotivasi kita untuk bersilaturahim sehingga memberikan motivasi masuk surga ya, motivasi, apalagi motivasi Allah akan berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya gitu ya. Nah, ini pentingnya sehingga Rasulullah meminta kita untuk sering-sering bersilaturahim. Kalau kita melihat memang ya, kalau seandainya kita silaturahim lah ya, gitu ya, semulanya kita nggak ada rizki, karena ingin silaturahim Allah berikan rizki gitu. Ketika orang mau datang ke rumah kita, makanya ketika kita diperintahkan untuk memuliakan tamu itu kan juga termasuk mereka orang yang silaturahim. Tamu itu kan tujuan dia datang kan untuk menguatkan silaturahim. Ketika memang sebenarnya kita tidak ada, tapi karena kita mau memuliakan tamu, kita sediakan gitu ya, sediakan makanan ya, sediakan juada-juada yang mungkin menyenangkan hati tamu, itu Allah berkahi sehingga yang seharusnya memang kita nggak biasa makan ya, ketika tamu ada kue ya, sebenarnya kita saat itu kita tidak punya untuk ini, kemudian kita sediakan untuk tamu sehingga kita juga makan, yang selama ini mungkin ketika kita tanpa ada tamu kita mungkin nggak makan kue gitu ya. Ini termasuk, dan ini juga keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim. Dan ini adalah ajaran Islam yang sungguh mulia ya, subhanallah. Memang Islam itu indah ya, karena Allah memerintahkan kita untuk mempererat silaturahim atau mempererat
hubungan antara sesama manusia. Ini pahala yang luar biasa sehingga Allah memudahkan kita masuk surga. Nah, kalau kita melihat dalam Islam, silaturahim ini juga ya memiliki makna yang khusus ya, yang tujuannya adalah menghubungkan tali silaturahim yang tujuannya maknanya adalah gimana memperkuat persatuan di antara keluarga, di antara teman ya, di antara sesama muslim ya. Kenapa kita berpecah? Karena kita tidak saling dekat gitu ya. Kenapa kita putus gitu ya, putus hubungan karena kita tidak saling berbicara gitu ya. Nah, ketika kita bersilaturahim itu artinya kita akan menguatkan ya hal-hal yang mungkin ketika kita ngobrol yang otomatis kita akan obrolkan apa sih gitu ya, yang tentunya menguatkan ya hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalaulah seandainya ya Rasulullah tidak memerintahkan atau Allah tidak memerintahkan untuk saling bersilaturahim ini, maka kita tidak akan kenal dengan ini, dengan orang lain, apalagi kekeluargaan gitu ya. Saya sangat ini sekali ya, sangat simpati sekali ketika ada sebuah keluarga yang tidak yang membuat suatu tradisi ya, yang tradisinya itu turun temurun. Mungkin di PB juga termasuk ya, kalau misalnya Lebaran, memang ini kesempatan Lebaran ya. Ketika Lebaran itu satu keluarga kumpul di situ dalam satu rumah yang besar atau rumah adat misalnya, dibuatlah rumah adat di situ, yang sebenarnya silaturahim itu memudahkan orang lain untuk tidak dalam satu hari mungkin dia nggak dapat menjalani ya datang kemana, jadi sehingga dia buat tempat untuk rumah adat, semua dalam satu keturunan nenek-nenek itu kan berada di situ. Nah, itu saling makan, saling ini gitu ya, sehingga disitulah anak cucunya saling mengenal gitu ya, saling kenal satu dengan yang lain gitu ya. Oh, ternyata ini ponakan saya, oh ternyata ini ya, itu sehingga inilah tujuan walaupun memang tradisi, tapi sebenarnya inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita saling kenal ya, sehingga walaupun memang itulah ya terkadang kenapa kadang dalam satu ibu susu gitu ya, yang nggak tahu bahwa dia itu satu susuan sehingga menikah, nah itu haram ya kan, itu haram menikah dalam hubungan susuan itu. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak ada hubungan silaturahimnya tidak kuat ya, bahkan tidak dijadikan adat istiadat, tidak dijadikan tradisi yang baik ya. Subhanallah, kalau alhamdulillah kalau di Mandailing Natal ini, kalau saya lihat 2 Lebaran itu adalah kesempatan untuk menguatkan silaturahim ya. Memang ya subhanallah ya, Allah memang juga pernah ini ya menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Quran di surah An-Nisa ya, wa'budullaha, Allah menyampaikan untuk kita beribadah karena Allah gitu ya, menyembah Allah. Artinya apa? Kita itu jangan sampai ini ada hubungannya dengan silaturahim. Memang ayat ini juga termasuk dari silaturahim. Saya mulai dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan mensyirikatkan Allah gitu ya. Kemudian wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya ya. Ini di akhir ayat itu Allah sebutkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di situ disebutkan ya, subhanallah, ini juga termasuk dari bagaimana kita tuh benar-benar menjaga silaturahim itu bukan karena pamrih, bukan karena sesuatu, tapi karena Allah. Dan jangan sampai kita mensyirikatkan Allah, ada niat yang lain gitu ya. Kita menghubungkan silaturahim dengan kerabat, dengan orang tua, dengan orang-orang yang jarizil qurba, yang dekat lah gitu ya. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtalam fahura, itu adalah orang-orang yang sombong gitu ya. Nah,
terkadang dalam hubungan silaturahim ini juga ketika kita benar-benar wa'budullah karena Allah gitu ya, kita diuji sama Allah gitu ya. Segala sesuatu ya termasuk dari silaturahim ini, kita kan silaturahim ini tujuannya agar mengikatkan hubungan kekerabatan, salah satunya kekeluargaan gitu ya. Nah ketika kita dalam hubungan ini, Allah akan uji kita benar nggak karena Allah atau karena pamrih, karena sesuatu. Maka Allah uji gitu ya. Ujiannya apa? Bisa saja ujiannya itu ketika kita bantu keluarganya, ketika kita kuatkan silaturahim dengan membantu ya. Tapi ketika kita bantu dia nggak mengingat, nggak merasa bahwa dia tuh dibantu, gitu betul, ya. Tidak merasa bahwa dia dibantu. Ada sih yang begitu ya. Merasa tidak dibantu sehingga orang yang membantu ini, kita yang membantu ini ngerasa kesal kok dia kayak gitu sih gitu. Nah itu kan pamrih ya, bukan karena Allah. Jadi kalau dalam sebuah kisah ya, ini kisah sahabat Rasul, kisah Abu Bakar. Nah ini Abu Bakar ini subhanallah ya, ada seorang yang kerabat dia ya namanya Mastah ya. Mastah ini yang selalu dibantu oleh Abu Bakar ya. Mastah ini selalu dibantu oleh Abu Bakar sampai keperluan kecil ya dan besarnya itu tetap dibantu oleh Abu Bakar karena ini termasuk dari kerabat dia. Kerabat itu bukan maksudnya adiknya atau tapi masih dekat jalinan kekeluargaannya. Suatu saat ketika peristiwa hadisul ifki itu maksudnya hadis tentang kabar bohong ya, kabar fitnah ya. Fitnah yang menyebar ketika Aisyah disebutkan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah pergi berperang membawa Aisyah. Ya itu Rasulullah biasa kalau misalnya mau perang, ini siapa istrinya yang mau dibawa, dia Rasulullah undi kan, yang dapat kesempatan itu adalah Aisyah. Dan ketika Aisyah ini badannya kecil ya, ringan gitu ya. Nah pulang dari perang itu ya, Rasulullah istirahat dalam suatu daerah. Di daerah itu Aisyah turun dari tenda, dia kan ditandu gitu ya, ditandu turun, dan pada sahabat tahu dia turun ya. Aisyah turun, kemudian dia buang hajat. Ya, dia balik lagi ke tenda, ke tandunya. Dia naik. Tapi dia merasa ada kalungnya nih yang jatuh, kalung pemberian ibunya. Dia lari, dia keluar dari tandu itu dan tidak diketahui oleh para sahabat, sehingga ya, ketika dia cari-cari sahabat udah pergi. Gitu. Nah, Sofwan ditugaskan Rasulullah untuk memeriksa. Ya, memeriksa ada sesuatu yang tinggal sebelum mereka pulang duluan. Sofwan diperintahkan oleh Rasulullah untuk memeriksa sesuatu, apakah ada yang tertinggal. Ketika dia melihat Aisyah, dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah merasa ini gitu ya. Kemudian Sofwan menaikkan dia ke atas kudanya ya, kemudian dibawa. Sofwan jalan itu di depan, enggak dia melihat, tanpa melihat sedikit apapun. Dan sampai di perbatasan ya Madinah, sampai ke ujung Madinah, perbatasan Madinah itu ketemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Dan dia memang sangat benci dengan Rasulullah, walaupun dia berislam tapi benci karena Rasulullah mengambil kedudukan. Dia merasa bahwa Rasulullah mengambil kedudukannya karena di saat itu dia penguasa di Madinah, gitu ya. Inilah disebut dengan, kalau di zaman di Madinah itu gembongnya orang munafik. Nah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia sebarkan bahwa Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal ini sudah berselingkuh. Gitu ya. Sampai Rasulullah hampir terkena ya, terpercaya dengan itu karena Rasulullah tidak menegur Aisyah saat itu, sampai Aisyah sakit dan turun ayat surah An-Nisa, surah An-Nur ya, yang menyelamatkan Aisyah.
bukan Rasul yang menyelamatkan, tapi Allah yang menyelamatkan Aisyah. Saat itu saking tersebarnya berita itu, termasuk Mastah yang menyebarkan berita bohong ini, fitnah ini, dia termasuk orang yang menyebarkan berita fitnah ini. Saking marahnya gitu ya, saking marahnya Abu Bakar ya, dia bersumpah nggak mau lagi membantu Mastah gitu ya. Demi Allah aku tidak akan bantu dia. Karena dia telah menyebarkan kabar buruk ini, gitu ya. Wajar sebenarnya ya kan. Dalam ini kita kan benci ya ketika kita difitnah, gitu. Anak kita lah difitnah ya. Itu Pak, tentunya pasti kita marah ya. Sehingga bisa saja orang yang mungkin di rumah itu kita usir mungkin ya. Nah saat itu saking bencinya turun ayat ya yang menyelamatkan Abu Bakar ya. Walayat talil ulul qurba dalam surah An-Nur juga ya, cerita tentang kisahnya Aisyah ini ada di dalam surah An-Nur gitu ya. Di ayat 21 kalau saya tidak salah itu disebutkan walayat talil ulul qurba, jangan sampai orang yang kerabat ini, maksudnya antara Abu Bakar dengan Mastah ya, bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mastah gara-gara kejadian itu. Jadi falyafu wal yasfahu, kata Allah kepada Abu Bakar, maafkanlah dan berlapang dadalah gitu ya. Maafkan si Mastah dan berlapang dadalah dengan apa yang dia perbuat ya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallah, apakah kamu tidak mau Allah mengampunkanmu gitu. Jadi subhanallah, ampunan ya dengan keikhlasan itu ya, itu tidak jauh beda. Ada keterikatan gitu ya. Ketika kita memang benar-benar ya ikhlas sama Allah, kemudian di tengah perjalanan kita diuji keikhlasan itu ya, kan ini kita juga sudah merusak keikhlasan ya. Ujian ini kita tidak terima misalnya, ya itu tadi Abu Bakar, dia ya Abu Bakar pertama kan memang ikhlas membantu Mastah gara-gara kejadian. Tapi gara-gara kejadian itu dia bersumpah, ini kan akhirnya jadi dosa gitu bagi Abu Bakar karena nggak ikhlas nih gitu. Dia membantu bukan karena Allah berarti gitu ya. Sehingga Allah memberikan maghfirah. Kenapa? Karena dia sudah berlapang dada dengan perbuatan Mastah ya. Ini berlapang dada ini artinya menerima gitu ya, menerima, tidak ada rasa benci dan yang lain. Nggak ada niat untuk balas. Iya, tidak ada niat untuk balas, tidak ada. Memang pertama Abu Bakar sudah bersumpah tidak memberikan bantuan, tapi setelah turun ayat ini ya Rasulullah Abu Bakar beristighfar dan tetap memberi bantuan gitu, sehingga Allah beri ampunan. Nah, kalau kita kembali mengaitkan peristiwa Abu Bakar ini dengan selama ini mungkin kita membantu seseorang gitu ya, haruslah kita memang dengan keikhlasan. Apapun yang terjadi misalnya, inilah kadang yang namanya manusia itu pasti diuji oleh Allah kan. Selama ujian ini kita bisa sanggup ya mengatasi dan melewatinya, Allah akan kasih ampunan. Tapi kalau kita coba dia sekali lagi gitu ya, artinya kita bantu habis-habisan gitu ya, tapi tiba-tiba dia tidak menghargai bantuan kita dan tidak sama sekali, kalau kita pikir dia tidak mau berterima kasih dengan bantuan kita. Nah, kalau kita karena dia, bukan karena apa? Karena pamrih, meminta bantuan kembali, minta dihargai, minta dipuji gitu ya. Sebenarnya hanya Allah kita memuji, bukan untuk dia gitu kan. Nah, inilah ujian ini yang harus kita lewati ya, kita benar-benar nggak ada kecewa ya. Kalau kita ikhlas itu kan nggak kecewa. Nah itu, jadi tanda keikhlasan itu kita nggak akan merasa kecewa, tidak akan merasa sakit hati, karena kita udah serahkan ya Allah nih,
ya ini saya serahkan bantuan saya, ya terserah sama Allah gitu ya. Yang penting saya udah beri bantuan, semoga Allah memberi keberkahan untuk kita. Udah selesai kan sampai di situ. Jangan kita harap dia juga bisa bantu kita suatu saat, walaupun memang ya ketika kita ikhlas karena Allah, Allah akan beri lebih sebenarnya. Banyak sebenarnya kejadian para ustadz ini ya, para ustadz ini yang memang kadang yang dibawanya amplop kosong gitu ya, tapi ternyata ketika kita ikhlas itu yang kita dapatkan lebih dari itu terkadang gitu ya. Nah, ujian-ujian itu pasti ada gitu ya, ketika kita memang benar-benar itu tadi ya, itulah hubungan, gimana hubungan silaturahim yang dibina oleh Abu Bakar dengan si Mastah. Ya, kita melihat subhanallah kejadian ini sebenarnya Allah sudah abadikan di dalam surah An-Nur mengenai hadisul ifki dan bagaimana para sahabat menyikapi peristiwa ini ya. Peristiwa ini banyak sekali sebenarnya kalau kita membaca ya dengan teliti ayat Allah ini dalam surah An-Nur ini termasuk dari bagaimana kita menjaga silaturahim di antara, bukan hanya di antara kerabat, tapi di antara sesama kita. Ya, contoh di ayat itu, ya di ayat 11 itu ya, 11 pokoknya di ayat itu di sebelah kanan ya. Kalau kita baca Al-Quran cetakan Arab ya, Madinah itu ya, di sebelah kiri itu tentang Abu Bakar, di sebelah kanan itu sebelum lembaran kiri itu ada lembaran kanan itu menceritakan tentang kejadian hadisul ifki. Ada seorang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Saya senang melihat kisah ya, kalau saya kisah di Al-Quran itu senang kita baca-bacanya. Di Abu Ayyub Al-Ansori saat itu dia mendapat berita tentang Aisyah ya. Aisyah selingkuh dengan Sofwan gitu ya. Itu kan tersebar kemana-mana sampai seluruh Madinah itu tahu bahwa Aisyah itu selingkuh. Makanya dia malu dan dia sakit. Aisyah sakit itu sampai berbulan-bulan gara-gara itu fitnah itu ya. Kemudian ada seorang namanya Abu Ayyub Al-Ansori ya, mendengar berita ini dari istrinya ya. Ya Abu Ayyub ya ternyata Aisyah selingkuh dengan ini, kan biasa ya. Kemudian kata Abu Ayyub, kalaulah kamu melakukan itu, saya nggak percaya. Apalagi Ummul Mukminin. Nah, ini sikap yang harus kita bangun dengan saudara kita ketika kita mendengar sesuatu keburukan tentang dia. Ya, sikap yang diajarkan oleh sahabat Rasul Abu Ayyub Al-Ansori ketika mendengar berita tentang ini, ya, tentang kabar buruk. Ini kan kabar buruk. Misalnya saya dengar, si Feby ini begini. Saya rasa dia nggak seperti itu. Nah itu, sehingga tidak menyebar gibah itu ya. Ya, sehingga tidak wala yaqtab ba'dukum dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ya. 11 ayat 12 ya. Di situ disebutkan wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Ketika kita menjaga hubungan ya, hubungan silaturahim itu kita nggak boleh menggibah. Ya. Ada beberapa yang kita tidak bolehkan di surah ayat 10 sampai ayat 13 surah Al-Hujurat. Bagaimana kita membina hubungan dengan orang lain, hubungan persaudaraan ya, hubungan silaturahim ini. Ya, salah satunya kita nggak boleh menggibah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah para sahabat. Ya, ketika datang kabar buruk, ya, ketika datang cerita yang memburukkan orang lain, ya, kita langsung menepisnya. Walaupun memang ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kalaulah memang itu baik, ya, itu gibah. Kalau itu nggak baik, maksudnya kalau itu benar, ya itu gibah. Kalau itu tidak benar, makanya itu fitnah.
gitu ya. Berarti arisan-arisan itu juga silaturahim juga. Silaturahim, tapi jangan sampai Menyalahi. menyalahi aturan-aturan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12 ya. 11 sampai 12 ya. 11 sampai 12 saya bacakan sedikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakun khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum. Ya, yang pertama jangan kita yaskhar itu jangan mengolok-olokkan orang lain gitu ya. Maknanya mengolok-olokkan kamu kok tambah gendut. Semulanya udah pede dengan bajunya, dengan apanya, tapi dibilangkan gendut gitu ya. Kok tambah enggak? Ya Allah, berarti aku kurang kurus gitu ya, sehingga membuat dia marsak ya, membuat dia jadinya enggak pede lagi misalnya, atau yang lain, atau kok orang miskin kok ada di lingkungan kita ya, gitu. Itu kan mengolok-olok, itu dosa, nggak boleh. Ya wala yaskhar, boleh jadi dia lebih baik. Makanya disebut Allah di sini wala nisaun, karena ini yang sering mengolok-olok ini perbuatan perempuan. Wala nisaun kata Allah. Ya, jadi perempuan jangan ngolok-ngolokin kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum, jangan ngejek-ngejek gitu ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan kita gelar mereka itu dengan panggilan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Itu fasik ya. Fasik itu artinya orang yang maksud merusak keimanan mereka. Orang fasik itu orang yang merusak keimanan. Itu tidak melaksanakan perintah Allah, itu termasuk orang yang fasik. Yang keempat adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, di ayat ke-12-nya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Enggak boleh suudzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena suudzon itu dosa. Itu yang keempat. Nggak bolehlah kita, harus kita berlapang dada, jangan sampai kita buruk sangka. Dia datang ke sini kan kita ini mungkin ada manfaatnya, dia ngambil manfaat ke sini nih gitu ya. Maksudnya golongan sosialita kok ikut-ikut sih orang miskin gitu. Contoh kan biasa tuh di arisan. Di arisan itu biasa, jangan sampai ya. Jangan sampai ada kasta di dalam itu ya, di dalam hubungan silaturahim ini. Wala tanabaz wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan sampai menggibah ya, jangan sampai kita ngomongin orang. Kemudian yang keenam wala yaktab ba'dukum ba'da, atau wala tajassasu yang kelima. Jangan sampai cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Ini siapa yang mecahkan gelas ini, kok bisa di sini pecah gelas ya? Ya kalau pecah diselesaikan, dibersihkan, kenapa kan selesai? Kenapa ini kok bisa tumpah air di sini? Nah itu kan cari siapa ini yang mau cari masalah. Siapa nih yang numpahkan? Padahal apa salahnya kita lap. Contoh ya, itu yang keenam. Yang enam ini yang memang sangat dilarang ketika kita menjalin ya silaturahim ini, sehingga dengan menghilangkan yang ini maka kuatlah innamal mu'minuna ikhwatun di ayat 10-nya, bahwa mukmin itu bersaudara, nggak boleh kita memecahkan persaudaraan itu. Nah di akhirnya di ayat 13-nya Allah sebutkan ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ada laki-laki, ada perempuan, ada suku Mandailing dan suku yang lain gitu ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Ya, kamu ini kenalnya gimana gitu.
Ta'aruf, kenal. Ketika kenal maka kita saling paham. Ya, orang Mandailing itu ngomongnya kasar tapi hatinya baik, lembut gitu. Orang yang Jawa misalnya ngomongnya lembut tapi ya itu kadang nyindir, nyelekit gitu ya, contoh gitu. Tapi kita tahu lah bahwa punya suku-suku itu masih punya kekhasannya masing-masing. Dalam suku Mandailing pun ada khasnya. Kalau Lubis gimana, kalau Nasution gimana ya, Dalimunte dan semuanya itu ada. Jadi kita kenal sehingga kita paham bahwa sifatnya ini. Ya, ketika kita paham maka kita saling saling sayang, saling membantu. Nah, itu juga termasuk gimana kita menguatkan atau menjalin silaturahim itu tidak dinodai dengan penyakit-penyakit yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Karena apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya, bukan orang Mandailing, bukan orang Batak, orang Jawa, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Baik, sahabat Start FM dan Ibu nih ya, kita sudah berada di penghujung ya. Waktu juga yang memisahkan kita ya. Kita harus mengakhiri acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas di hari ini. Ya. Semoga juga silaturahim kita bisa selalu terjalin ya. Benar. Dan kita bisa menghindari sifat-sifat yang tadi ya. Agar selalu terjalin ya. Baik sahabat Start FM, terima kasih juga Umi ya yang sudah hadir meringankan langkahnya untuk hadir di studio kita ini. Nah sahabat Start FM jangan lupa terus mendengarkan Oasis di hari Jumat di jam 11 sampai dengan jam 12. Feby sekaligus pamit dari ruang dengar sahabat Start FM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2.6 Sun FM.